Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miladina Nur Hasanah dari Prodi PGMI 7A akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Pembelajaran Matematika dalam Pemahaman Konsep Berhitung Kajian Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 untuk memenuhi tugas UAS penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Robihan. Yang pertama yaitu menjelaskan judul. Nah, di sini saya mengambil judul Pembelajaran Matematika dalam Pemahaman Konsep Berhitung Kajian Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Nah, ini menggambarkan dua tema utama. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika dan kajian Al-Quran. Dari judul tersebut, variabel X-nya yaitu pembelajaran matematika dalam konteks konsep berhitung. Terus yang variabel Y atau variabel yang terikat ini pemahaman terhadap Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 yang dijadikan objek kajian. Nah, pembelajaran matematika dalam pemahaman konsep berhitung ini nanti mempengaruhi bagaimana siswa memahami isi Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 yang berkaitan dengan angka dan perhitungan. Yang kedua yaitu mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini menjelaskan matematika penting untuk melatih cara berpikir logis dan memecahkan masalah. Tetapi sayangnya banyak siswa merasa matematika itu sulit dan tidak menarik. Salah satunya untuk membuat siswa lebih tertarik belajar matematika adalah dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai agama. Seperti itu. Surah Al-Kahfi ayat 22 ini kan menceritakan tentang perbedaan pendapat jumlah penghuni gua yang mengajarkan kita pentingnya ketelitian dan dalam berhitung. Ayat ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran matematika sehingga siswa tidak belajar soal angka tapi juga mengerti makna penting di balik berhitung. Penelitian ini juga bertujuan mencari hubungan antara konsep berhitung dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Kahfi ayat 22, dengan pembelajaran matematika di sekolah Islam. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa lebih termotivasi belajar matematika karena bisa melihat kaitannya dengan ajaran agama. Nah, tujuan akhirnya nantinya itu dapat menciptakan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik dan bermakna sehingga siswa tidak hanya memahami konsep berhitung matematika tetapi juga dapat mengkaitkan dengan nilai-nilai agama yang dapat memperkuat motivasi belajar mereka. Kemudian yang ketiga ini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada rendahnya pemahaman siswa mengenai pentingnya ketelitian konsep berhitung dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran matematika sering dianggap kurang relevan dan membosankan oleh siswa sehingga motivasi belajar itu menurun. Kemudian yang ketiga, ini kurangnya integrasi antara konsep berhitung dan matematika dengan nilai keagamaan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, belum banyaknya sumber belajar yang mengkaitkan antara konsep matematika dengan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu minimnya penelitian yang mengangkat relevansi ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 terhadap pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep berhitung yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 22. Nah, maksudnya yaitu menjelaskan secara mendetail konsep berhitung yang muncul dalam ayat ini, di mana ayat tersebut berbicara tentang perbedaan jumlah penghuni gua. Penelitian ini akan mencoba menelusuri bagaimana Al-Quran menggunakan angka dan perhitungan dalam kisah tersebut, serta bagaimana keakuratan dalam berhitung ditekankan dalam ayat ini. Yang kedua yaitu bagaimana relevansi konsep berhitung dalam surah Al-Kahfi ayat 22 terhadap pembelajaran matematika
Penelitian ini nantinya akan mengkaitkan konsep berhitung dari surah Al-Kahfi ayat 22 dengan pembelajaran matematika di sekolah. Maksudnya, yaitu mencari hubungan antara nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat tersebut dengan cara kita mengajarkan matematika sehingga dapat menunjukkan bahwa ajaran agama dan ilmu berhitung dapat bahwa ajaran agama dan ilmu berhitung dapat berjalan beriringan. Selanjutnya yaitu bagaimana konsep berhitung dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 dapat memberikan pemahaman lebih tentang pembelajaran matematika. Nah, maksud dari rumusan masalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran bisa lebih mendalam jika konsep berhitung dalam Al-Quran diintegrasikan dalam pembelajaran dengan menghubungkan matematika dengan ajaran agama. Diharapkan siswa nanti dapat memahami matematika secara lebih luas, baik dari segi teknik maupun dari segi nilai spiritualnya dengan mencari sumber dan literaturnya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama ini untuk memahami konsep berhitung yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 22. Yang kedua, untuk menganalisis relevansi konsep berhitung dalam surah Al-Kahfi ayat 22 terhadap pembelajaran matematika. Terus yang ketiga, untuk mengeksplorasi bagaimana konsep berhitung dalam surah Al-Kahfi ayat 22 dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pembelajaran matematika. Adapun manfaat dari penelitian tersebut, yang pertama ini akan dijelaskan secara rinci. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan wawasan baru dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan integrasi nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran matematika, serta dapat mengembangkan teori pembelajaran yang lebih holistik dengan menggabungkan pendekatan kontekstual dan spiritual. Yang kedua, ini ada manfaat praktis, yaitu manfaat praktis bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep berhitung pembelajaran matematika melalui pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar matematika dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai spiritual. Kemudian manfaat bagi guru, yang pertama yaitu menyediakan metode pembelajaran alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran matematika. Yang kedua, memberikan pelatihan dan membantu guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kurikulum matematika. Manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan lebih holistik. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum matematika yang lebih integratif dan kontekstual. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang menjadi referensi bagi peneliti yang lain yang ingin. Kemudian manfaat bagi pembaca, yaitu penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan riset serupa dengan peningkatan yang lebih baik. Kemudian landasan teori, yang pertama ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini diambil dari jurnal yang disusun oleh Humam DKK dengan judul Eksplorasi Konsep Matematika dalam Surah Al-Kahfi dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Rayini tahun 2021. Yang kedua, ini dari jurnal yang disusun oleh Ainul Fitri dan kawan-kawan dengan judul Integrasi Himpunan dan Al-Quran serta implementasinya dalam pembelajaran matematika dari Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi Indonesia tahun 2023. Kemudian jurnal Fakhratul Milah dan kawan-kawan dengan judul Himpunan Matematika dalam Surah Al-Kahfi dari Universitas Lambur Mangkurat 2024. Jurnal yang disusun oleh Ros Suryaningsih dan kawan-kawan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul Konsep Barisan dan Deret Aritmatika dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Kemudian yang kelima,
ini dari jurnal Bahrianto, Ade Mirza, Ahmad Yani, dari program STU Pendidikan Matematika FKIP Untan Pontianak yang berjudul Interkoneksi Matematika dengan Surah Al-Kahfi ayat 22 pada aktivitas belajar siswa MA Darul Ulum Kubu Raya. Selanjutnya metode penelitian yang saya ambil di sini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berbasis library research. Nah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan library research untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Nah, penelitian kepustakaan ini merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, terus majalah, dan sumber data lainnya. Data yang penulis ambil ini ada dua. Yang pertama itu data sekunder dan data primer. Yang pertama data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data pada objek tersebut. Nah, sumber data primer yang digunakan di sini diantaranya Al-Quran dan tafsirnya, edisi yang disempurnakan Departemen Agama Republik Indonesia, kemudian tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab, terus tafsir Ibnu Katsir. Sumber data yang kedua ini sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diambil dari objek penelitian. Nah, di sini dalam kaitannya dengan hal tersebut, sumber sekunder yang digunakan penulis yaitu dapat diambil dari buku-buku yang relevan dengan judul, yaitu yang berkaitan dengan pemahaman konsep berhitung dan pembelajaran matematika, kajian Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Untuk rancangan isi skripsi, ini saya ikut oleh buku panduan skripsi dari UNIF, dari perguruan tinggi. Nah, yang pertama yaitu ada bagian awal, yaitu sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, terus bagian inti. Dilanjutkan bab 1 yang berisi latar belakang masalah, terus identifikasi masalah, penekasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terus sistematika penulisan. Terus dilanjut lagi bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada kajian pustaka, terus yang kedua ini ada kajian teori. Yang bab 3 ini nanti isinya itu tentang metode penelitian, yang diantaranya ini ada jenis penelitian, jadwal penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian dilanjutkan bab 4, ini membahas tentang hasil dan analisis penelitian. Isinya diantaranya yaitu profil objek penelitian, terus deskripsi data, analisis data. Kemudian bab 5 ini bab akhir, yaitu bab penutup. Nah, nantinya itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, setelah penutup ini nanti ada seperti daftar pustaka, terus daftar riwayat hidup penulis, terus kayak lampiran-lampiran yang harus disertakan di dalam skripsi tersebut. Sekian pemaparan proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.